Bagaimana sekelompok ormas bisa menguasai tanah negara dan meminta tebusan miliaran rupiah, dan bagaimana negara akhirnya menjawab dengan pasukan, gas air mata, dan satu tembakan yang menghentikan pelarian. Ini lebih dari konflik lahan, ini soal siapa yang berani menegakkan hukum. Di tengah pesatnya pembangunan di kawasan strategis Tangerang Selatan, tepatnya wilayah Setu, terdapat sebidang lahan seluas 12 hektar yang menjadi aset penting BMKG. Lahan itu diperuntukkan bagi pengembangan radar cuaca dan pengawasan atmosfer nasional. Namun dalam waktu singkat, kedamaian kawasan tersebut berubah drastis. Ormas Grip Jaya, sebuah organisasi yang kerap menebar intimidasi di banyak daerah, tiba-tiba menduduki lahan itu. Tanpa izin, tanpa surat resmi, mereka mendirikan tenda-tenda besar, pos jaga dari kayu, serta bangunan semi-permanen. Bendera hitam dengan logo Grip Jaya, kepalan tangan dan perisai api berkibar di seluruh penjuru lahan, menandai klaim sepihak mereka atas tanah negara. Aktivitas BMKG di lokasi langsung lumpuh total. Petugas tak berani mendekat. Pagar seng dirusak dan diganti dengan posko keamanan liar. Yang dulunya lahan negara, kini terlihat seperti pangkalan milisi sipil. Menurut dokumen dari BPN dan BMKG Pusat, tanah tersebut telah tercatat sebagai aset negara sejak lebih dari 15 tahun lalu, lengkap dengan nomor sertifikat dan pemetaan batas digital. Namun Wiono Sudrajat, pria 45 tahun bertubuh besar dan kepala plontos, yang mengklaim dirinya sebagai Ketua Grip Jaya Tangerang Raya, bersikeras bahwa tanah itu milik rakyat adat yang telah diwariskan turun-temurun. Dalam pertemuan mediasi yang digelar oleh camat dan aparat lokal, Wiono hadir bersama belasan anggotanya yang berseragam hitam. Di hadapan para pejabat dan media, ia menggebrak meja dan berkata lantang, "Kalau negara mau lahan ini balik, bayar dulu 5 miliar. Kalau tidak, jangan salahkan kami kalau bentrok terjadi." Pernyataan itu terekam jelas dan menyebar di media sosial. Publik terbelalak, bukan hanya karena tuntutan tak masuk akal, tapi karena kesombongan yang terang-terangan menantang hukum. Tanggapan keras segera bermunculan. Masyarakat mengecam sikap Grip Jaya yang dianggap telah melampaui batas. BMKG Pusat pun bergerak cepat, mengajukan nota protes ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan. Pemerintah pusat merespon dengan sigap. Dalam rapat tertutup di Jakarta, diputuskan untuk membentuk tim gabungan TNI Polri. Operasi penertiban akan dilakukan dengan kekuatan penuh, namun tetap dalam koridor hukum. Untuk memimpin operasi ini, dipilihlah seorang perwira Kopassus yang dikenal berani, disiplin, dan tak bisa disuap. Letkol Infan Galang Wiratmaja. Sosoknya dikenal tegas, dengan riwayat keberhasilan dalam berbagai misi kontra separatisme di Papua dan pembebasan Sandera di Poso. Letkol Galang langsung melakukan survei taktis. Dalam pemetaan drone dan analisa udara, ia melihat bahwa GRIB Jaya telah menempatkan personel di seluruh sisi perimeter lahan, termasuk titik-titik pengamatan di atas menara kayu. Ia tahu operasi ini tidak bisa asal terobos, maka ditunjuklah Ibtu Vincent Aditya, perwira muda dari Brimob yang punya reputasi mengendalikan kerusuhan mahasiswa dan operasi urban. Vincent dikenal agresif, cepat mengambil keputusan, namun tetap patuh pada prinsip. Mereka berdua menyusun skenario serangan 3 arah, penyusupan dari sisi timur, tekanan utama dari utara, dan blokade keluar di barat. Targetnya jelas, bersihkan lahan, amankan Wiono, lumpuhkan perlawanan, dan kembalikan kontrol ke negara. Mereka tahu ini bukan sekadar soal tanah, tapi soal simbol kepercayaan masyarakat pada kekuatan hukum. Saat kota masih terlelap, pukul 04.30 WIB, langit di atas Setu mulai memerah tipis. Kabut tipis menyelimuti jalanan beton yang membelah kawasan industri dan kebun-kebun tak terurus. Di sanalah konvoi kendaraan taktis milik TNI dan Brimob melaju perlahan, tanpa sirine, tanpa suara. Operasi ini harus senyap. Mereka masuk melalui jalur alternatif, menembus jalan kecil dan proyek perumahan terbengkalai, hingga mencapai radius 300 meter dari lokasi pendudukan. Di sisi lain, Intel dari Kopassus mengirim laporan bahwa
Wiono sudah mengetahui pergerakan mereka dan sedang memerintahkan anak buahnya untuk bersiap. Sementara itu, drone pengintai sudah mengudara di atas perkemahan liar Gerib Jaya, merekam tiap gerakan mereka yang mulai menumpuk batu, besi, dan benda tajam di balik pagar seng. Dari jarak sekitar 200 meter dari garis luar lahan, Letkol Galang Wiratmaja berdiri di atas kendaraan taktis Brimob, memegang pengeras suara. Suaranya menggema tajam di antara kabut pagi yang belum sepenuhnya terangkat. Perhatian, lahan ini milik negara.